Nah, bagaimana mengelola risiko? Kita tahu bahwa bahaya itu ada di mana-mana, ya. Bahaya itu ada di mana-mana, baik itu fisika, Puasa saya. kimia, biologi, kelistrikan, mekanikal dan lain-lain, ya. Itu ada bahaya dan dari bahaya itu kemungkinan besar ada risikonya, ya. Kemungkinan besar ada risikonya. Karena ada bahaya yang kemungkinan juga tidak ada risiko walaupun sangat-sangat sedikit, ya. Nah, dari sana kita menetapkan atau menghitung atau menilai berapa risiko dari suatu bahaya itu. Nah, di dalam menilai ini kita mempertimbangkan keparahan kalau bahaya itu menimbulkan kecelakaan, peluang atau probability-nya bila bahaya itu bisa menimbulkan kecelakaan dan kekerapan dari bahaya itu sendiri. Nah, ini kita eh, kombinasikan bisa melalui dengan perkalian, ya, atau bisa juga melalui dengan ditambahkan, tergantung kita mau dengan metode perhitungan yang mana. Itulah menjadi suatu risiko. Jadi setiap Ah, parah. risiko, Kita jauh tua namanya pernah. dari setiap risiko pasti ada bahayanya. Tetapi belum tentu bahaya ada risiko. Tetapi risiko pasti ada bahaya. Ini yang perlu mampu membedakan, ya. Jadi kalau kita di tahap awal memahami keselamatan itu dikatakan setiap bahaya harus dihilangkan. Nah, setelah kita makin ngerti apa benar setiap bahaya harus dihilangkan, maka kita pastikan bahaya yang memiliki risiko itulah yang harus kita kelola, yang harus kita kendalikan. Tetapi apabila ada bahaya yang tidak ada risikonya, ya biarkan saja, biarkan saja. Oke, maju kepada pengendalian risiko. Kita sudah tahu bahayanya, kita sudah menilai risiko-risiko yang ada dari bahaya tersebut, maka agar risiko itu tidak akhirnya terjadi kecelakaan, maka harus kita kendalikan risiko tersebut. Nah, pertanyaannya, eh, apa hasil dari pengendalian yang sukses? Nah, di dalam keselamatan pertambangan, ya, kalau risiko itu mampu kita kendalikan, maka sehat dan selamat pasti akan kita peroleh sebagai pekerja. Operasionalnya aman, efektif, atau efisien dan produktif. Itulah hasil apabila risiko mampu kita kendalikan dengan baik. Nah, pertanyaannya, setelah kita melakukan pengendalian, ternyata masih ada kegagalan. Ya, apa yang terjadi kalau terjadi kegagalan di dalam pengendalian risiko? Contoh, kita bisa sakit atau terkena penyakit akibat kerja, bisa juga insiden, ya, near miss atau kecelakaan, dan bisa juga eh, kehilangan harta benda atau property damage. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kegagalan kita dalam mengendalikan atau mengkontrol risiko-risiko yang ada dalam suatu pekerjaan maupun dalam satu proses. Jadi bisa dikatakan tadi Pak Al sudah menyinggung, kalau ada kegagalan, kalau ada kerugian, pasti kita gagal mengendalikan risiko. Ya. Nah, sejauh mana kita akan mengendalikan risiko? Ya, setinggi mana kita memberikan nilai K3 dan nilai keselamatan operasi. Ya. Kalau kita memberikan nilai yang tinggi, maka upaya maupun perjuangan tentu luar biasa. Tetapi kalau kita memberikan nilai yang rendah, maka santai-santai aja. Sebagaimana kita sekolah dulu, untuk mendapatkan nilai yang tinggi tentu kita perlu perjuangan. Tetapi kalau kita yang penting dapat nilai berapapun, nah biasanya nggak ada perjuangan. Demikian juga di dalam mengelola keselamatan pertambangan, kita harus mampu mengelola risiko dengan baik. Nah, pertanyaannya, apa yang memberikan pengaruh terhadap nilai?
K3 dan KO atau nilai keselamatan pertambangan. Nah, tentunya ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap nilai keselamatan pertambang. Yang pertama moral, ya. Sejauh mana moral kita? Ya, ada banyak regulasi dikatakan dan mengatakan di sana tidak melaksanakan keselamatan atau K3 atau KO kalau di pertambangan itu sama saja melanggar atau tidak melaksanakan hak asasi manusia. Artinya apa? Bahwa selamat dan sehat itu adalah hak dasar dari kita yang hidup ini. Ya. Nah, tinggal sejauh mana kita memberikan nilai dari sisi moral terhadap keselamatan kita. Yang berikutnya ada aspek legal, regulasi-regulasi maupun finansial. Artinya kalau keselamatan ini tidak terwujud, seberapa besar finansial kita akan terganggu. Nah, jadi MLF, moral, legal, dan finansial ini yang mempengaruhi kita untuk memberikan nilai K3 maupun KO. Nah, ini adalah tipe-tipe bahaya. Nah, saya pikir ini bukan barang baru. Ya, tahun 2003, ya 2003 pada training kepala teknik tambang bulan Juni tahun 2003 kita mulai memasukkan ya aspek risiko yang antaranya tipe-tipe bahaya. Dan alhamdulillah pada saat itu ya kurang dari 15% dari peserta 40 yang bisa memahami secara cukup ya, artinya cukup memahami berkaitan tipe bahaya maupun risiko dan 85% itu yang masih memprihatinkan. Itu 2003. Tetapi 2005 ini security pun sudah tahu tipe-tipe bahaya dan tipe-tipe risiko. Nah, di dalam proses manajemen risiko ini ya, kita tentunya harus melakukan koordinasi dan konsultasi. Nah, koordinasi dan konsultasi ini kepada siapa? Kepada stakeholder, ya, internal maupun eksternal, terhadap orang-orang yang memahami terhadap para pekerja. Maka kita tetapkan di sini, ya, berkaitan konteks risiko. Konteks yang bagaimana? Terus kita lakukan identifikasi bahaya, kita nilai risikonya, ya, dan kita kendalikan. Setelah itu kita lakukan pemantauan dan peninjauan apakah risiko yang kita kendalikan ini tidak menimbulkan risiko baru, ya. Di antaranya itu, apakah pengendalian ini yang sudah kita lakukan masih efektif, ya. Apakah ada satu perubahan-perubahan karena di dalam kegiatan ini, apalagi di pertambangan, kegiatannya sangat dinamis. Yang kemarin sudah terkendali risikonya, tetapi hari ini atau malam nanti belum tentu karena perubahan-perubahan itu. Maka di dalam pemantauan dan peninjauan ini kita melihat apakah ada risiko baru ataukah pengendalian yang sudah berjalan jadi berubah sehingga timbul risiko baru.